Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe dan share. Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update Rohmain Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil qayyimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua, sepuh bini sepuh, serta hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan karunia nikmatnya alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dan kita dapat menuntut ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi wasilah kita mendapatkan keberkahan serta keselamatan baik di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melengkapi susunan acara pada pagi hari ini yang seyogianya cukuplah kita tadi mendengarkan nasihat kajian kitab yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Khairuz Zaki, yang pembahasan pagi hari ini sedikit kurang enak ya Pak, karena yang dibahas adalah kematian. Sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita terkait tentang yang namanya kematian. Kebetulan kemarin waktu saya pulang kampung, ceritanya pulang kampung asli, saya mau orang Gandul. Orang Gandul ya dapat bini orang Tubuireng oleh-oleh mondok. Jadi dulu saya mondok di Tubuireng, kata Umi sama Abi, lah lu mondok di Tubuireng kudu ada bolehannya. Ya, saya bawa perawan dari sana Pak gitu. Jadi ini bolehan mondok. Selesai acara di Tubuireng, kami sekeluarga mengikuti acara haul mbah kami di pondok pesantren dari keluarga istri saya. Kebetulan di sana ada kiai saya yang bernama Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Hanan Maksum. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Fathul Ulum Kewagian Pare, Kediri. Dan kebetulan apa yang beliau sampaikan itu nyambung dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Beliau mengutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan dari Imam Ghazali dengan nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang memang beliau adalah seorang ulama tasawuf, pemikir yang hebat. Beliau sebelum memasuki tingkat pemikir yang hebat, masuk dalam kategori seorang pemikir ahli filsafat atau ilmu tasawuf, beliau pernah mendalami ilmu fikih. Karena pada zaman beliau hidup, orang yang ahli ilmu fikih itu akan diangkat menjadi qadhi atau menjadi pejabat pada masanya. Beliau tidak pengen tuh, sampai beliau lari ke hutan, uzlah, menyepi, agar beliau tidak diangkat menjadi pemimpin pada saat itu. Dan juga kenapa beliau tidak mendalami ilmu fikih? Karena beliau memiliki adik yang bernama Imam Ahmad
yang mendapat julukan Al-Futuh, bisa melihat sesuatu yang kasat mata. Jadi ceritanya Pak, ceritanya Imam Ghazali ingin pas mau menjadi imam sholat, datang adanya Imam Ahmad. Tatkala Imam Ahmad mau melaksanakan sholat bermakmum dengan Imam Ghazali, Imam Ahmad melihat seluruh tubuh Imam Al-Ghazali itu dilumuri darah. Pulang dia, kata maknya, lu nggak pakai sembahyang sama abang lu? Katanya tadi mau jamaah. Begini mak, tadi waktu saya mau sembahyang sama abang, saya melihat itu tubuh Imam Ghazali berlumuran dengan darah. Karena memang beliau mendapatkan julukan Al-Futuh. Kalau Ustadz Nisin Murosani luar biasa futuhnya. Ya, kalau melihat perawan ya, guru ya. Gitu. Ya. Akhirnya setelah sholat ngobrol deh nih adek sama abang. Bang, tadi kenapa waktu abang mau jadi imam, saya mau jadi makmum, saya melihat tubuh abang berlumuran darah. Itu kenapa Pak? Imam Ghazali berkata, dan ini menjadi tobat yang luar biasa, merasa dosa besar kepada Allah karena tatkala sholat sedikit terbesit, beliau sedang membahas bab fikih terkait bab haid. Karena waktu mau nulis kitab, mau mendefinisikan dalam penjelasannya itu, keingetan doang dikit tuh tentang bab haid. Itu tubuhnya terlihat berlumuran darah. Bagaimana kita? Kalau sembahyang apa kita ingat? Ya kan? Allahu Akbar, kelihatan ikan tembang. Masya Allah, luar biasa. Kan gitu. Nah, apa yang beliau katakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin? Beliau mengatakan kita sebagai manusia terbagi menjadi ke dalam 5 golongan yang tatkala berkaitan dengan yang namanya kematian. Golongan yang pertama, beliau mengatakan ada manusia yang enggan mengingat yang namanya kematian dan membenci mengingat kematian. Kenapa? Karena dia terlena dengan kehidupan dunia. Asik dengan kehidupan dunianya, enggan meninggalkan dunianya, akhirnya dia benci dengan yang namanya kematian. Padahal tadi sudah dikatakan kita semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah terus apakah kita selama hidup di dunia tidak boleh mencari kehidupan dunia? Wajib. Kalau saya punya guru, bilang dulu sebelum saya pulang, ente jadi santri, pulang kudu jadi orang kaya. Kan begitu. Islam kudu diperkuat dengan orang-orang kaya, dengan juga orang-orang alim. Kan begitu. Apakah dengan kehidupan di dunia kita kudu diem aja di masjid? Enggak. Kita bekerja. Menikmati kehidupan dunia, apakah tidak boleh? Boleh. Guru kita keluar dari pakem orang Betawi. Orang Betawi biasanya betah dengan wilayah. Beliau mau jalan-jalan ke Jepang. Iya enggak? Bang Endan pengen makan siang doang, dia pergi ke Vietnam. Iya Bang? Iya. Gitu. Itu keluar dari pakem orang Betawi itu sebenarnya. Kenapa? Karena beliau mengamalkan ilmunya. Hidup di alam dunia, menikmati kehidupan dunia, tetapi beliau tetap mengingat yang namanya kematian. Tapi golongan yang pertama ini, golongan manusia yang enggan mengingat kematian, karena dia benci dengan yang namanya kematian, terlena dengan kehidupan dunia. 1. Golongan yang kedua adalah golongan manusia, dia sangat benci dengan yang namanya kematian, bukan karena terlena dengan kehidupan dunia, tetapi dia merasa masih sedikit amal yang dia bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenciannya itu bukan karena benci enggan untuk bertemu Allah, benci terhadap dirinya. Ini kalau gua mati, apa nanti yang gua bawa? Kan begitu. Akhirnya ini kategori bukan kategori orang tercela, bukan. Ini kategori orang yang masih baik.
karena enggan dengan yang namanya kematian, tapi terus mengingat kematian, dia membenci kematian karena belum siap. Belum siap untuk menghadapi yang namanya kematian, masuk ke alam kubur, belum siap untuk menghadapi azab kubur dan lain-lainnya, kan begitu. Ini kategori manusia yang kedua. Kategori manusia yang ketiga adalah manusia yang memang dia selalu mengingat kematian. Dengan dia mengingat kematian, ini manusia tersebut menambah rasa takutnya kepada Allah. Kita takut dengan Allah, di antaranya takut karena azab Allah yang sangat pedih. Belum lagi, Masya Allah, siksa Allah, api di dunia lebih panas lagi api nanti di neraka dan lain sebagainya. Belum nanti kita melewati azab dan siksa kubur kita. Kalau memang amal buruk yang terlalu banyak kita bawa, amal baik sedikit yang kita bawa, Masya Allah, pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhirnya golongan manusia yang ketiga ini adalah golongan manusia yang selalu bertobat kepada Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah membahas tentang 3 benteng. Benteng yang pertama diantaranya adalah dengan kita zikrullah, zikir kepada Allah. Zikirnya orang yang beriman, karena dia bertobat atas segala perbuatan dosanya dan maksiatnya, baik disengaja maupun tidak, baik di tempat ramai maupun sepi, dia bertobat dengan membaca istighfar kepada Allah. Istighfar yang kita baca yang singkat, Astaghfirullahaladzim. Yang lebih cakep lagi, istighfar yang kita baca kita lengkapin tuh. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita mohon ampun kepada Allah, kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kita, umat muslim sedunia, baik yang hidup maupun yang mati, kita juga mohonkan ampun. Dengan begitu, wasilah kita mendoakan orang lain, doa kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun pula tatkala kita membacakan istighfar untuk diri kita, untuk orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, insya Allah menjadi wasilah obat kita segera diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang ketiga nih. Dari 1, 2, 3, kira-kira kita masuk yang kemana tuh? Golongan yang ketiga ini golongan orang yang selalu mengingat kematian dan dia bertobat kepada Allah. Sampai yang sekiranya tidak perlu dia ditobati, ini perbuatan, dia tobatin. Tuh, saking takutnya atas azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking takutnya dengan dirinya tatkala nanti menghadap Allah membawa dosa terlalu banyak. Golongan 3, golongan yang keempat, Imam Ghazali mengatakan golongan yang keempat adalah golongan manusia yang dia sangat dekat kepada Allah, yang akhirnya selalu mengingat yang namanya kematian, karena dengan kematian adalah cara untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang kekasih bertemu dengan yang dikasihi kan enak, begitu. Pak, mau ketemu dengan Allah? Mau? Mau apa kakak? Kata guru kita, mati dulu bagaimana? Ya, insya Allah ya. Ya, ini golongan manusia yang sudah mulai naik derajatnya tuh. Terakhir, golongan manusia yang tertinggi adalah golongan manusia yang menyerahkan hidupnya, menyerahkan matinya, dipasrahkan kepada Allah. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah, dia ridho. Apapun yang sudah ditentukan oleh Allah, dia siap. Kenapa? Karena dia menjalankan perintah Allah dengan baik. Perbuatan-perbuatan perintah wajib dilaksanakan, ditambah dengan yang namanya perbuatan-perbuatan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW.
Setidaknya Pak, setidaknya agar kita punya rem dalam hidup, Imam Al-Ghazali mengutip perkataan Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Nanti tatkala kita meninggal dunia dikumpulkan dengan orang-orang alim, dikumpulkan dengan para syuhada, di antaranya adalah selama sehari semalam minimal kita mengingat kematian 20 kali. Ya Allah, kalau kita sudah bisa begini, pasti kita jauh dari berbuat maksiat kepada Allah. Kalau kita sudah bisa begini, pasti segala apa yang kita lakukan insya Allah ini sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam. Dengan begitu kita akan tergolong manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang pada dasarnya kita ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berbicara takdir. Kenapa Pak? Saya pernah sowan ke Buya Kiai Munfasir. Ngobrol dengan beliau, beliau mengatakan, kehidupan kita di alam dunia ini, pun ini pernah disampaikan oleh Aba Oci Cilongo. Kehidupan kita di alam dunia ini, semuanya adalah Allah yang menggerakkan. Tatkala kita berbuat baik, yaitu Allah yang menggerakkan. Kita berbuat dosa, Allah pun yang menggerakkan. Kenapa? Karena kita diberikan akal dan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Semua yang kita lakukan di alam dunia ini atas kehendak Allah. Tinggal kita memilih mau yang baik atau yang buruk. Diberikan akal, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Begitu. Jadi asik rumahnya Pak. Kalau kita sedikit mendalami ilmu tasyawuf itu, Masya Allah. Ditambah dengan ilmu fikihnya. Jadi ibadah kita, literatur tingkah laku kita, ini insya Allah terukur dan teratur. Dengan begitu, kita akan mendapatkan tadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang sudah dimuliakan oleh Allah, janganlah kita menghinakan diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa di like, subscribe dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar dapat menerima update Rohmain Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.